Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Anissa Fitri dari kelas 11 OTKP 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan untuk dapat mengikuti acara ini. Dan tidak lupa saya lantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena telah mengangkat kita dari zaman terdahulu hingga ke zaman sekarang. Izinkan saya untuk dapat membagikan sedikit ilmu mengenai kisah perjuangan Nabi, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus merupakan salah satu utusan Allah yang kisahnya tercantum dalam Al-Quran. Melalui dirinya, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk tetap bersabar, menahan amarah, dan tetap berdoa atas apa yang diperintah oleh Allah. Melalui dirinya juga, kita diajarkan bahwa pertolongan Allah akan selalu datang di saat yang tepat. Pada saat itu, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus raksasa yang di dalamnya hanya ada kegelapan dan tidak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Semua terjadi akibat dari tidak sabarnya Nabi Yunus menghadapi kaum Ninawa, yaitu kaum yang tetap memilih menyembah berhala dan menolak dakwah Nabi. Tak hanya menolak, penduduk Ninawa juga menghina, mengolok-olok Nabi Yunus, hingga membuat Nabi Yunus pergi meninggalkan penduduk Ninawa dengan perasaan penuh amarah dan kecewa. Padahal Allah belum mengizinkannya untuk pergi. Kepergian Nabi Yunus mendatangkan azab bagi penduduk Ninawa. Cuaca berubah menjadi mendung, wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat pasi, dan angin yang bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh, hingga membuat penduduk Ninawa takut akan kedatangan azab dari Allah. Maka penduduk Ninawa segera bertaubat dan menyembah kepada Allah. Di sisi lain, Allah juga memberikan azab kepada Nabi Yunus karena dari tidak sabar menghadapi kaumnya. Azab yang diberikan Allah kepada Nabi Yunus yaitu di saat Nabi Yunus pergi ke tepi pantai dan menaiki sebuah kapal, dan di tengah lautan ada badai yang menghantam kapal. Awak kapal pun membuang beberapa muatan agar lebih ringan. Beberapa penumpang juga berunding untuk menentukan salah satu dari mereka agar dibuang ke lautan. Saat dilakukan undian, Nabi Yunuslah yang harus dibuang ke lautan. Dari menceburkan diri inilah Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus dan dimuntahkannya kembali beberapa waktu kemudian, sebagaimana tercantum dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. It abaqa ilal fulkil maskun. Fasahama fakala minal mudhadim. Fattaqamahul hutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan dan kemudian ia ikut berunding, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah untuk undian. Maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai
harus bisa menahan amarah dan senantiasa berlaku sebagai pribadi yang sabar. Apapun garis takdirmu, bersabarlah dan tetap berdoa, meminta yang terbaik darinya. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita semua menjadi pribadi yang sabar, tenang, lagi mampu menahan amarah dengan baik. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di Magelang, makan buah serikaya. Sebelum makan, tidak lupa mengupasnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.